Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita merayakan ibadah Paskah, di mana kita mau mengenang dan memperingati di mana pengorbanan Yesus begitu besar untuk setiap kita. Amin. Karena pengorbanan Tuhan Yesuslah kita diselamatkan, kita dimerdekakan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bawa yang terbaik, ucapan syukur kita, penyembahan kita mau berikan yang terbaik pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan kami diberkati. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau memperingati dan mengenang pengorbanan-Mu yang begitu besar untuk hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau bawa persembahan kami yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Persembahan ucapan syukur kami ya Bapa. Melalui pujian, melalui penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Kami ingin Kau Tuhan menikmatinya Tuhan. Dan menjadi sesuatu yang manis di hadapan-Mu ya Bapa. Menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berbeban berat Engkau berikan penghiburan dan jalan keluar yang terbaik, yang terikat Engkau berikan kelepasan ya Tuhan. Semua terjadi hanya karena darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami percaya ibadah kami pagi hari ini hanya ada satu nama yang dipermuliakan Tuhan, yaitu hanya nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini ke dalam nama-Mu dengan pengucapan syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah
padamu. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa, yes Lord, Kau telah tebus dosa. Kau tebus dosa kami Tuhan. Kekudusan-Mu lingkupi kami pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir pagi hari ini di tempat ini Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oh, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir
hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah, tebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, kekal selamanya. Hanya bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala kuasa hanya layak bagi-Mu. Bagi hari ini Tuhan, hanya nama-Mu yang kami permuliakan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang selamatkan hidup kami. Kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yararaba syakararaba yasyakararamo. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau rela dihina, Engkau rela disiksa Tuhan, Engkau rela menderita Tuhan, sebagai gantinya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar darah-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk Yes Lord, terima kasih. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Sorak-sorai Tuhan kita, berikan tepuk tangan yang terbaik Tuhan kita untuk segala pengorbanannya, untuk segala kasih-Nya yang begitu besar terhadap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa hanya layak bagi-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan, karena kami percaya di dalam darah Tuhan Yesus ada kuasa yang begitu besar untuk setiap kami. Yang percaya dan yang siap memuji Tuhan pagi hari ini, boleh berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya lihat semuanya pagi ini, walaupun kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus, tapi saya percaya kita semua bersuka cita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus, boleh berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, alangkah baiknya kita memberikan salam kepada saudara seiman kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan pujian kita pagi hari ini. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak
dalam darahnya, darah domba Allah. Come on. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, yes, dalam darahnya, darah anak domba Allah. Berikan sorak-sorai yang terbaik, tepuk tangan. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yang keras, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sama-sama yang keras. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah Yesus, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Sama-sama katakan. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Sama-sama. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Hey, hey. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Yang percaya pagi hari ini, darah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, sanggup membebaskan Bapak Ibu Saudara, dan memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu yang ditaburkan pagi hari ini Tuhan, itu sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, semua yang Kau pikirkan tentang kami itu sungguh teramat sangat indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
besar pengorbanan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Terlalu dalam Tuhan untuk kami dapat mengerti yang telah Kau perbuat Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Apa yang Kau pikirkan tentang kami itu sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Kami mau jadikan pujian ini Tuhan menjadi pernyataan iman kami, bahwa begitu sungguh besar kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan Yesus. Engkau mati bagi kami supaya kami diselamatkan. Engkau dihukum supaya kami boleh hidup diselamatkan. Engkau disakiti Tuhan supaya kami disembuhkan. Bahkan Engkau dijadikan olokan supaya kami Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau jadi miskin supaya kami diberkaya.
betapa bangga kami boleh berdiri di tempat ini. Dan kami boleh menjadi bagian daripada orang yang Engkau panggil dan Engkau pilih. Terima kasih Bapa. Kuduskan nama-Mu. Datanglah Tuhan. Datanglah. Kehadiran-Mu itu mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan. Silakan duduk saudara. Karena ini 7 menit jadi cepat. Kita baca Matius 26 ayat 39. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus mengajar kita untuk bagaimana menghadapi satu percobaan, menghadapi persoalan, menghadapi aniaya. Cara Yesus menghadapi persoalan yang pertama kita baca di ayat itu, dia katakan, maju sedikit. Lalu Yesus sujud. Yang dia lakukan berdoa dan terus dia berserah. Kita lihat satu persatu. Maju sedikit itu berarti tidak mudah menyerah. Jadi apapun persoalan yang kita hadapi, baik itu aniaya yang akan kita hadapi, kekurangankah, atau apapun yang kita hadapi, langkah yang pertama harus kita ambil apa? Maju. Kehidupan rohani orang percaya itu seharusnya tidak mudah menyerah. Tidak cengeng, tidak baper, tetapi terus maju dalam segala keadaan, tidak boleh mundur. Maju sedikit itu berarti kita maju lebih dalam lagi cari hadirat Tuhan. Jadi kalau kita maju lebih dalam ada persoalan, makin kita maju lebih dalam lagi persoalan. Tahukah saudara? Kehidupan kekristenan itu tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Pelayanan atau apapun saudara, kita nggak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Coba saudara buka sedikit peluang untuk saudara mungkin kita lebih fokus ke handphone kita atau apa saudara, mulai ambil sesuatu yang kurang baik. Coba saudara lihat, itu akan menguasai. Dan tidak ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sebab tanpa hadirat Tuhan, kehidupan rohani kita tidak akan mendapat kekuatan. Hanya di hadirat Tuhan kita mendapat pandangan baru bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Jadi di mana? Di hadirat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi masalah? Yang pertama Yesus ajarkan, maju sedikit. Yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa setelah kita maju lebih dalam, kita mesti sujud. Sujud artinya merendahkan diri. Orang yang bisa merendahkan diri itu, bahkan firman Tuhan katakan, orang yang merendahkan diri, rendah hati itu akan ditinggikan Tuhan. Nah, orang yang menyadari siapa dirinya di dalam Tuhan, sehingga dia akan berkata gini, aku bukanlah seperti apa yang iblis katakan dan dunia katakan tentang diriku. Tetapi seperti apa yang Tuhan katakan bahwa aku akan masuk dalam tujuan akhir hidupku. Saudara, jadi Tuhan itu memberi kita punya satu tujuan di dalam hidup kita untuk mengakhiri hidup ini bagi kemuliaan bagi Tuhan. Iblis ingin untuk supaya kita tidak mencapai tujuan itu. Karena merendahkan diri itu berarti
menyadari bahwa hidup yang kita hidupi saat ini bukan lagi kita sendiri yang berkuasa. Kenapa? Dengan merayakan Jumat Agung kita mengerti bahwa semua dosa kita itu telah dibayar lunas. Jadi kita udah dibeli. Kalau udah dibeli, saudara, nggak bisa apa-apa kita. Emang kita bisa membayar kembali harga yang dibayar? Nggak bisa. Nah, melainkan Kristus yang hidup dan memerintah dalam hidup kita. Kalau itu terjadi, maka hidup kita memang orang Kristen yang rendah hati. Lalu memiliki hati yang rela diproses, itu rendah hati. Jadi saudara, kalau proses sedang berjalan dalam hidup kita, kita harus rendah hati dan berkata, oke Tuhan, silakan, karena aku tahu jika Engkau berserta dengan aku tidak takut karena rencanamu indah dalam hidupku. Karena Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagiku. Nah saudara, kalau kita telah merendahkan diri, maka kita akan berkata, aku ini gak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau. Aku gak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau. Kalau enggak saudara, kita ini lebih dari Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berani merendahkan diri, maka orang akan punya kehidupan doa. Nah, saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang doa sebagai hanya permohonan, harapan, dan permintaan kepada Tuhan. Kalau hanya doa mempunyai pengertian ini, maka doa itu hanya mengandung unsur kepentingan diri kita sendiri. Itu sebabnya, saudara, kalau kita berdoa nggak dikabulkan, kita ngambek, marah, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita berdoa, Tuhan, kalau Engkau memberkati, aku akan menyumbang Tuhan. Kalau Engkau berkati, aku akan melayani Engkau lebih lagi. Ada kalaunya. Tuhan Yesus gak mau ini. Orang bisa berdoa, tapi Tuhan Yesus katakan gini, Engkau berdoa, tapi keputusan akhir akulah yang menentukannya. Setuju? Katakan amin. Nah, oleh sebab itu Yesus mengajarkan, yang terakhir dia mengajarkan ini, kamu mesti berserah penuh. Jadi doa Tuhan Yesus gini, jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak-Ku jadi. Tetapi kalau orang hidup di dalam doa hanya permohonan, permintaan itu, orang berdoa gini, Tuhan biarlah jadi kehendak-Ku, bukan kehendak-Mu. Nah, berserah penuh itu bukan berarti kita menyerah kepada keadaan, pasrah dah. Melainkan kita menyerah segala perkara kepada Tuhan karena kita percaya hanya Tuhan yang mampu membuat dan menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Itu artinya berserah. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh gini. Ada 2 orang disalibkan kiri kanan. Kalau Jumat Agung kita akan mengerti itu. Ada sebelahnya berkata gini, memang kalau engkau juru selamat, selamatkan dirimu dulu, baru selamatkan kita. Jangan ngomong gitu aja. Jadi yang satu ini dia ingin imannya iman nyata-nyata, mesti lihat dulu. Lihat baru aku percaya. Nah, yang satu ini saudara dia ngerasa, dia tahu, memahami, menyadari siapa dirinya. Walaupun dia di atas kayu salib akan mati juga, dia katakan gini, Yesus, ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Artinya dia berkata, Tuhan, aku ini gak ada apa-apa tanpa engkau. Apa yang jadi? Yesus jawab gini, saudara. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi yang satunya kemana? Yang satunya kemana? Nah, itu sebabnya, ayo saudara, hari ini kita merayakan Jumat Agung, ini benar-benar saudara. Dia mengingatkan saya sepanjang malam. Mungkin istri saya terganggu tidurnya sebentar. Tuhan hanya mengingatkan satu.
kamu ingat pengorbananku. Tadi malam itu saudara sengsaranya. Ini masih terus ini jam ini. Sampai jam 12 nih. Belum jam 12 nih soalnya. Itu sengsaranya saudara. Tapi pas jam ini saudara, pria ini berkata, Yesus ingatlah aku. Kalau saudara mau milih yang mana? Kita ini sama-sama penjahat. Saya akan berkata, Tuhan ingatlah aku. Jika engkau datang kembali, ingat aku gak mau masuk neraka, aku mau masuk surga. Tapi kalau ada masalah yang pertama, apa? Tetap maju. Lalu sujud, merendahkan diri. Yang ketiga, berdoa, mohon boleh, tapi jangan kalau. Yang penting, mohon kita, biar Tuhan yang menentukan dalam semuanya. Tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba telah menyampaikan isi hatimu. Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Dan biar kami Tuhan mempersiapkan diri lebih dalam lagi. Isi kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama. Ketika berada di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa 3 kali seperti ini kepada Bapa. Tetapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa Dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua,
Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tapi yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk ini terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur, Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang sama seperti itu.
Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan? Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan. Tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, jadilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saudara butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita sedang melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita akan menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan berbicara kepada banyak hamba-hamba Tuhan tentang tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun penyelesaian amanat agung. Pada Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan dari Gereja Baptis, mengatakan bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033 sesuai dengan Matius 24 ayat 14, maka setelah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Saya tidak berkata bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Yang saya katakan bahwa pada tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang kembali. Karena itu dalam waktu yang relatif singkat ini, yaitu 9 tahun, mari kita lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2024, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang turun. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah,
terang-mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku, 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 sekali lagi, atasku. Bangkit dan jadi teranglah, artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kita ini adalah carang. Carang yang tidak berbuah, dipotong. Jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Jadi kalau kita tidak berbuah, akan apa akibatnya? Kita akan dimasukkan dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal yang seperti ini banyak dialami oleh orang Kristen. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak, dan menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang carang yang berbuah, bahwa akan terus dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan, mengalami proses pemurnian terus-menerus, sehingga akan makin bertambah kudus dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat Dia datang menjemput kita di awan-awan, kita akan mendengar nama kita dipanggil, dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada berapa banyak di antara saudara yang percaya, pada saat Dia datang nanti, nama kita dipanggil, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada berapa banyak yang percaya? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Mari berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan, pengurapan-Mu turun ke atas kami semua ya Tuhan. Kami mau bangkit jadi teranglah. Kami mau bangkit jadi teranglah. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Kau menyertai anak-anak-Mu semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau juga tegur kalau kami salah. Malah Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing lihat keadaan dirimu. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan. Ya Tuhanku. Ya Allahku. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima.
Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Urapan-Mu turun ke atas kami semua. Urapi kami, Aba. Urapi kami, Aba. Urapi kami. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.